Halo guys, di video kali ini kita akan mempraktekkan cara mengorder Cloud VPS dari nol, dan di sini saya juga akan membahas nanti bagaimana caranya kita memilih resource CPU dan memori yang kita butuhkan ketika kita mau mendeploy sebuah aplikasi di Cloud VPS. Nah, ini video ini kita buat gara-gara ada pertanyaan juga ya dari Mas Irfan Nurdiansyah ya. Jadi dia menggunakan aplikasi ujian, namanya aplikasi ujiannya CBT ya, dari Candy CBT. Kebetulan saya kan bukan orang yang berkecimpung di sekolah ya, jadi saya kurang tahu aplikasi Candy CBT ini, tapi saya udah baca-baca ya. Nah ini websitenya yang ini ya, Candy CBT. Nanti kita akan coba install, cuman dia kalau sini saya lihat registrasinya dia minta email sekolah ya, ada kode NIS gitu. Ini kode sekolah. Jadi saya nggak punya kode sekolah, jadi saya nggak tahu. Nanti kalau ada yang punya akun loginnya boleh email ya, boleh email ke saya. Emailnya itu di support@mittenlogi.com. Nanti teman-teman bisa cek juga nanti di YouTube saya taruh ya. Yang pertama kita perlu perhatikan di sini. Di sini saya ambil contoh ya di websitenya Pak Ono ya. Di sini ada namanya concurrent user. Concurrent user itu adalah user yang mengakses ke sistem kita dalam waktu yang sama secara bersama-sama gitu. Jadi kalau misalnya kita ujian online, itu kan orang masuk tuh ke website kita. Misalnya satu kali ujian itu ada 30 user, berarti concurrent usernya 30 user gitu. Nah, nanti bisa dihitung, dikalkulasikan 1 giga memori itu bisa digunakan untuk berapa user gitu. Nanti bisa dicek nanti pemakaiannya menggunakan hotstop atau top atau perintah-perintah untuk mengecek lainnya ya. Nah, nanti tinggal dikalikan, misalnya kita penggunanya itu katakanlah misalnya kita itu 1 giga RAM itu bisa digunakan untuk 30 user. Nah, 30 user. Berarti kalau user kita 150 user, berarti memori kita 3 giga gitu. Nah, itu dijadikan kelipatan aja nanti, misalnya kalau usernya secara bersama, tapi ini secara bersama-sama ya, concurrent itu secara bersama-sama. Tapi kalau usernya misalnya 30 user, totalnya 150 user, tapi yang ujian itu per 30 aja, berarti kita nggak perlu pasang 3 giga gitu. 1 giga atau 2 giga pun udah cukup gitu. Nanti tinggal dihitung penggunaan dari setiap aplikasi kan berbeda-beda ya. Ini kan kita contohnya dari Moodle ya. Kalau yang Candy CBT ini nanti kita nggak tahu berapa pemakaiannya. Oke, untuk cara ngordernya kita menggunakan VPS Box. Kenapa saya bilang pakai VPS Box? Karena VPS Box ini menggunakan teknologi storage NVMe, dan dia juga menggunakan data center lokal ya. Jadi dia ada di Indonesia. Karena nanti kalau Mas Irfan ini deploy untuk kebutuhan sekolah kan itu lebih bagus kita deploynya di lokal ya, regional kita, karena masalah kedaulatan data juga kan. Jangan kita taruh di luar. Tapi kalau teman-teman terkait dengan bisnis mungkin swasta ya, bolehlah pakai yang data center luar seperti di Singapura misalnya. Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan seperti sekolah, yang pemerintah, itu lebih bagus menggunakan data center lokal. Nah, di sini saya pakai VPS Box karena harganya murah dan dia juga sudah menggunakan NVMe. Nanti kalau teman-teman mau daftar VPS Box ini, klik aja linknya di deskripsi. Oke, kita coba daftar. Kebetulan saya sudah daftar ya. Nanti kalau teman-teman belum daftar, tinggal nanti daftar aja seperti biasa daftarnya. Setelah muncul VPS Box seperti ini, teman-teman klik order. Nah, di sini kita order ya. Nah, kita pilih. Jadi klik order, browse produk. Nah, di sini ada yang satu core, memorinya 2 giga, NVMe-nya 20 giga gitu. Nah, kalau kita tadi mau menjalankan Candy CBT ini, saya kan nggak tahu berapa kebutuhan resource-nya. Nah, nanti coba aja order yang paling kecil dulu gitu. Order yang paling kecil yang 65.000 per bulan. Nanti dilihat siswanya disuruh ujian misalnya 5 orang atau 10 orang, nanti dilihat resource-nya. Kalau 10 orang nih, pemakaian CPU-nya seperti ini, nanti tinggal dikalkulasi aja. Nah, sini kita akan coba yang pakai yang 65.000 aja ya. Jadi saya akan klik order di sini. Nah, setelah di order, di sini billing cycle-nya per bulan ya, 65.000 per bulan. Ini monthly. Hostname-nya ini kita bisa isi aja. Nama server kita misalnya server
demo aja ya, demo server misalnya gitu. Nah, backup space ini artinya gini, misalnya kita punya CPU server 10 giga disknya, tapi yang terpakai itu 5 giga. Yang terpakai 5 giga. Jadi supaya backupnya itu berjalan normal, itu teman-teman kali 2 aja. Misalnya yang mau di backup itu storage-nya size-nya 5 giga. Jadi teman-teman itu jadikan sini backupnya ini set 10 giga gitu. Set aja 10 giga, ini tinggal ditarik aja mau butuh berapa. Nah, di sini nanti biayanya untuk 10 giga itu 30.000 ya, nih. Jadi backupnya itu dibikin aja 2 kali lipat dari disk yang terpakai. Nanti bisa pakai DF strip H ya untuk melihat pemakaian hard disk kita. Di sini saya akan pakai Ubuntu terbaru aja 2204. Manage service-nya saya pilih no, tapi kalau di VPS Box ini teman-teman misalnya tidak punya pengetahuan mengenai server, itu bisa juga mereka ada jasanya nih yang 350.000 per bulan ya. Jadi mereka yang bantu manage servernya. SSH key tidak perlu dibikin, bisa nggak apa-apa juga, tapi kalau lebih bagus kalau bikin SSH key lebih bagus lagi. Oke, di sini saya nggak pakai backup dulu ya. Jadi nanti saya nggak pakai backup. Saya hanya install VPS saja. CPU-nya 1 core, RAM-nya 2 GB, dia udah pakai NVMe ya. Jadi ini bukan SSD biasa, tapi dia NVMe. Jadi read and write-nya itu lebih cepat gitu. IP address-nya udah langsung gratis ya, 1 ya, dapat. Oke, langsung kita klik continue. Nah, di sini kita mau bayar nih, choose payment method. Kita mau metode pembayarannya pakai apa gitu. Saya pakai Bank Mandiri aja ya, Bank Mandiri. Oke. Nah, ini kalau kita ada mau, ini kita centang aja nih. I have read-nya kita centang ya. Lalu kita klik check out. Nah, kita tinggal transfer nih ke sini, ke Bank Mandiri atas nama Irfan Irviana ini dengan jumlahnya 65827. Bank Mandirinya ini kan. Nah, nominal transfer harus sama dengan total tertera. Jadi dia harus ada nih kode unik ini kan ada nih belakangnya ini kan 27. Ini harus sama nih, jangan berbeda. Jadi kita tidak perlu konfirmasi manual. Ini kan saya bayar dulu ya. Oke guys, ini udah selesai ya VPS kita. Jadi kalau teman-teman nanti yang registrasi VPS, pastikan nanti sudah membayar ya. Dan itu proses verifikasinya bisa sampai 15 menit, maksimal 30 menit. Kalau teman-teman tidak mau lama, itu tinggal top up aja saldonya di sini. Di menu balance, pilih add fund. Lalu teman-teman top up aja. Dia maksimal top upnya itu 10 juta, minimumnya 50.000. Jadi teman-teman bisa top up. Jadi ketika teman-teman itu membuat VPS baru, itu langsung di debit saldonya gitu. Nah, di sini kan saldo saya kan 0 nih, 0 IDR ya. Nanti kalau saya sudah top up nanti akan tambah lagi. Nah, yang VPS kita bikin tadi itu udah ready ya. Ini dia demo server. Ini kita tinggal klik aja di sini gearnya sebelah kanan. Kita bisa langsung coba login. Teman-teman bisa login pakai command prompt untuk di Windows 11 ya. Atau kalau masih Windowsnya di bawah Windows 11 itu bisa pakai yang namanya putih. Ya. Nah, ini IP-nya, IP ini kita tinggal copy. Copy IP-nya, klik kanan copy. Untuk passwordnya kita klik aja nih show password. Nah, ini passwordnya nih, agak rumit passwordnya ya. Kita coba login di sini. Saya pakai Windows Terminal ini ya. Nanti kalau teman-teman mau pakai yang lain pun boleh juga. Bebas, yang penting bisa SSH. SSH connection refuse. Nah, yes. Oke, minta password, kita masukin passwordnya yang ini. Ini passwordnya agak rumit nih. Oke, password paste. Kita tunggu ya. Oke, ini password lagi. Nah, ini udah berhasil masuk ya di demo server. Kita tengok ininya. OS-nya Ubuntu 22 ya. Ubuntu 22. Kita cek hard disknya itu 20 GB ya. Udah sesuai dengan yang kita order. Kita coba lihat CPU-nya. Di sini ada CPU-nya 1 core ya, memori 2 GB. Jadi udah sesuai spesifikasi VPS kita dengan yang kita order. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan melakukan benchmark VPS dari VPS Box ini. Kita lihat performanya, apakah disk NVMe-nya itu memang cepat, dan kita akan lihat nanti kecepatan jaringan mereka itu seperti apa.
Oke, buat teman-teman yang Oke, demikian videonya. Semoga membantu teman-teman yang membutuhkan cara ngorder VPS, dan saran saya pakai aja kalau VPS lokal ya. Kalau untuk yang kebutuhan-kebutuhan sekolah, VPS lokal, dan cari yang disknya NVMe. Kalau teman-teman nggak mau pakai VPS box, bisa pakai yang lain, terserah, bebas. Di sini kita tidak ada harus pakai VPS box, tapi di video ini saya merekomendasikan VPS box karena memang udah pakai NVMe. Oke, demikian videonya. Sampai ketemu lagi.